mengadakan peringatan Maulid sehari lewat undangan tetangga, sehari 3 kali, berarti sudah kali 20, 60 kali kita bersolawat. Ya, coba kita lihat rohani kita, adakah kesan, adakah dampak dari peringatan Maulid di berbagai tempat yang kita ikuti. Dampak positif sehingga dengan Maulid, dengan bersolawat, dengan sering mendengarkan tentang sifat-sifat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira hati kita adakah tambahan kecintaan? Boleh tambahan pakisto, pangangkep, pangalet. Boleh tambahan pakisto berarti istuaki. Kenapa dia pakai percaya dia Nabi? Mohon boleh tambahan pangangkep. Kenapa sih buruk kanjeng Nabi? Nah, kalau ternyata bulan Maulid sudah habis, ternyata tidak ada dampak apapun, berarti ibarat HP setelah dicas tidak masuk, berarti HP-nya error. Hati kita konslet. Nah, mestinya kan ada kecintaan, apa senang, ada dorongan dari batin kita ingin mengikuti apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dalam keterangan sepanjang hidup tidak pernah meninggalkan berjamaah. Nah, kita harus ada dorongan ingin meniru, tidak pernah meninggalkan berjamaah. Sampai Rasulullah itu ketika sakit parah minta rebing, bukan digendong, dituntun dengan 2 orang sampai nyampe ke masjid. Itu supaya menjadi teladan bagi seluruh umat bahwa begitu penting dan nilainya sangat tinggi sholat dengan berjamaah. Dan kehidupan di dunia ini merujuk pada sholat berjamaah. Apapun itu, baik urusan kita mengatur rumah tangga, kita bertetangga, berbangsa, bernegara, ini semuanya ilmunya ada dalam sholat berjamaah. Bukan sholat sendirian, ilmunya ada di sholat berjamaah. Bagaimana status kita sebagai imam? Ya harus mengetahui cara menjadi imam. Ini imam dalam sholat, imam dalam berumah tangga. Bagaimana kita statusnya sebagai imam, sebagai suami? Makmumnya juga begitu. Jadi bukan ikut semuanya imam. Kalau imamnya salah, ikut salah, bukan begitu. Dalam aturan sholat, kalau imamnya salah harus ditegur. Subhanallah. Bukan dia. Suami salah, istri harus negur suami. Intinya makmum harus ikut imam, dan imam usahakan ikuti makmum. Kun imaman muto'an atau makmuman mujian. Jadilah imam yang ditaati makmum, atau jadilah makmum yang patuh taat pada imam. Tidak mungkin imam diikuti makmum kalau imamnya tidak benar. Tidak mungkin imam diikuti makmum kalau imamnya tidak benar. Istri akan ikut suami sebagai imam kalau imamnya benar. Pemerintah jadi imam bagi rakyatnya, maka rakyat akan ikut kepada semua aturan, kebijakan dan sebagainya dari pemimpin, dari imam, kalau imamnya sudah benar. Jadi semuanya ilmu yang
kita jalani di kehidupan dunia itu ilmunya semuanya ada di dalam sholat berjamaah. Kalau imamnya belum rukuk, nggak boleh ikut kemauannya sendiri. Talat dan imam mabit dulu, rukuk kagak. Nah itu nggak boleh. Harus kau makmuman mutihan, makmum yang taat. Di dalam sholat sendiri itu sudah lengkap. Di situ ada amaliannya para malaikat. Di situ ada amaliannya para anbiya, para mursalin. Di situ ada amaliannya para aulia. Di situ ada amalian, semua lengkap di sholat. Malaikat yang Allah ciptakan dari awal Allah menciptakan ada ditugasi sujud sampai kiamat. Nah, dalam sholat ada sujud. Berarti ada amalia malaikat. Ada baru dicipta oleh Allah malaikat ditugasi ruku sampai ke atas ruku. Nah, di situ dalam sholat ada ruku. Ada ditugasi oleh dicipta oleh Allah membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu sampai ke atas. Ada ditugasi tasbih sampai kiamat. Jadi intinya dalam sholat itu sudah banyak amalia makhluk Allah yang suci termasuk malaikat, makhluk Allah yang berupa para nabi, para utusan. Mulai sejak Allah menciptakan manusia, mulai sejak dari nabi pertama sampai nabi terakhir, perintah sholat itu sudah ada. Bahkan untuk menjadi media agar cepat terkabul hajatnya, cepat manjur doanya, itu medianya sholat. Nabi Musa, Nabi Isa bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bisa menghidupkan orang mati. Sebelum memohon kepada Allah, medianya sholat lebih dulu. Sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad juga demikian. Ketika disuruh matahari cepat terbenam, itu medianya sholat 2 rakaat kemudian berdoa. Makanya jangan sampai berani meninggalkan sholat. Karena di sholat ini semuanya lengkap. Rahasia alam, rahasia dunia akhirat itu lengkap ada di dalam sholat. Sehingga saking imannya Rasulullah terhadap umatnya, sampai Rasulullah seakan-akan secara zahirnya sabdanya itu sangat ekstrim. Man taraka sholatan wahidan muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang berani meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur, kafir. Ekstrim, kalau dilihat dari doanya ekstrim, tapi hakikatnya Rasul sayang, amat sayang kepada umatnya. Karena dalam sholat itu penuh dengan hikmah, penuh dengan faedah. Andaikan kita dibuka oleh Allah tentang rahasia-rahasianya. Apa rahasianya takbir? Apa rahasianya ruku? Apa rahasianya sujud? Apa rahasianya bacaan-bacaan itu? Itu semuanya mengandung rahasia. Makanya kalau sholatnya itu benar-benar dilakukan dengan sempurna, maka di situ sudah menjadi barometer yang sering saya sampaikan, as-sholatu umul ibadah. Sholat induk dari semua ibadah. Idza sholahat sa'iruha. Jika sholatnya baik, maka seluruh ibadah yang lain bermakmum ikut baik. Idza fasadat sa'iruha. Jika sholatnya rusak, sholat tapi rusak, maka mimbas berdampak kepada ibadah yang lain ikut rusak. Dan kelak di akhirat, sebelum Allah mengurus semua yang Allah berikan pada hambanya, maka pertama sholat yang diurus pertama. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama yang dihisab, pertama yang dimintai pertanggungjawab adalah sholat. Jika ketika mengurus sholat ternyata sholatnya sudah bagus, sholatnya sudah beres, maka hanya di situ berakhir pertanyaan, berakhir urusan, langsung dimasukkan surga. Tapi kalau ketika ngurus sholatnya ternyata sholatnya nggak benar, sholatnya nggak beres,
panjang itu. Urusannya panjang. Nikmat-nikmat yang telah Allah berikan itu akan diminta bertanggung jawab semua. Untuk apa kamu kaya? Dari mana kamu kaya? Untuk apa ilmunya kamu? Untuk apa sehatnya kamu? Untuk apa jabatan kamu? Panjang itu. Bagaimana? Apakah sudah penuh kewajiban kamu terhadap orang tua? Apakah kamu sudah penuh kewajiban orang tua terhadap anak-anakmu? Panjang sekali. Jika sholatnya tidak beres. Makanya saking sayangnya Nabi, siapa yang meninggalkan sholat satu kali dengan sengaja dari sekretaris yang perkantoran, alasannya super sibuk. Mana sibuk dengan Rasulullah? Bertumpuk semua di Rasulullah, super sibuk, tapi belum pernah. Jangankan meninggalkan, belum pernah meninggalkan berjamaah. Saking sayangnya Rasul terhadap umatnya, ketika Rasul mau jadi imam, menyuruh dua sahabat itu datangi rumah-rumah orang. Jika ada orang laki-laki yang tidak sakit, berarti dia tidak berjamaah. Bakar rumahnya itu. Secara doa Rasulullah keras, ekstrim, tapi esensinya adalah karena sayang kepada umat. Umatnya kalau nggak berjamaah. Nah di sini yang betul kita cari, ada banyak rahasia yang terkandung di dalam sholat. Kenapa Allah diangkat tangannya? Ini ada rahasianya. Imam Ghazali detail menjelaskan itu. Babu asrari sholat, bab menjelaskan tentang rahasia sholat. Mulai dari kenapa harus wudhu, kemudian kenapa harus angkat dua tangan, kenapa harus diawali dengan niat. Itu semua ada rahasia. Kenapa? Ketika ruku subhanallahil azim, tapi ketika sujud subhanallahil a'la, kok ada beda? Itu semua ada rahasia. Kenapa kok minimal 3 kali, maksimal 11 kali? Itu semua ada rahasia. Kalau tahu tentang rahasia itu, kalau dibuka hatinya oleh Allah, maka justru bukan terasa terbebani dengan sholat, akan tapi berharap sholat 5 waktu terlalu ringan. Bagi orang yang cinta kepada Rasul, bagi orang yang kenal kepada Allah, terlalu ringan. Nah, agama Islam ini agama yang untuk umum. Untuk umum, tingkatnya juga untuk umum. Oleh karena itu, bagi orang-orang tertentu, maka dikasih waktu untuk sholat-sholat, tapi bukan yang wajib. Coba dari subuh ke zuhur itu bagi orang yang cinta Allah terlalu lama ingin ketemu sang kekasih, sehingga ada sholat isyraq sebelum duha, ada sholat duha, ada sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ada sholat qobliyah asar, ada sholat qobliyah maghrib, ada sholat ba'diyah maghrib, ada sholat bainal maghrib wal isya, yang disebut dengan sholat qurbi. Dari isya ke subuh itu terlalu lama bagi orang yang cinta Allah. Ingin ketemu Allah itu terlalu lama, sehingga dikasih waktu. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat witir. Nah ini untuk kelas-kelas sholat tertentu. Makanya ini perlu kita kaji lebih serius, lebih mendalam, mengaji tentang sholat. Ada orang adiknya kayak Hamid al-Malum, masuk kayak Akib itu alimnya luar biasa. Ketika di depan orang banyak, beliau itu bilang, barangkali di antara para hadirin ada yang sanggup untuk mengajari sholat saya agar sholat saya baik. Saya mau ngaji lagi. Juga ngaji. Kita ingin ngaji lagi, ingin berguru pada orang yang bisa mengajari sholat dengan sempurna dan baik. Makanya kata ulama-ulama kita, kalau ada orang sudah oleh Allah dicukupkan semuanya, materi cukup, semuanya cukup, tapi terasa hidup itu terasa tidak enak. Kata orang Madura, lekong muli, lekong.
Ada harta melimpah, istrinya 4 misalkan. Dan lengkap semua. Rumahnya double, tidak hanya satu. Rumah di atas bukit ada, di pinggir pantai ada, jadi sebab ada. Kontrol anak ke pantai, kontrol jelek ke gunung. Sudah sebab, tapi merasa rekop, merasa tidak enak dalam menjalani hidup. Padahal semuanya cukup. Disuruh selidiki sholatnya. Selidiki sholat, ada yang kurang beres sholatnya. Lain mengenai miskin rekop aja. Tapi apa? Rekop miskin wajar sih, itu lagu itu nyari lagu lah. Rekop wajar. Nah, boleh nanti bini. Rekop wajar. Mikirnya bini. Tak maju-maju. Wajar. Coba, ini nggak penting. Kita mengisi bulan kelahiran Nabi dengan berbagai sholawat. Adakah dampak dalam jiwa? Kalau ada dampak, pasti ingin mengikuti, ingin ittiba, mengikuti apa yang diamalkan oleh baginda Rasul. Makanya dari sekian keterangan bab tentang cinta, Rasulullah simpel. Memberikan konsep Rasulullah simpel sekali. Sidqul mahabbah fillah. Orang mengaku cinta, tapi tidak masuk dalam salah satu 3 hal. Cintanya itu adalah palsu. Cintanya itu adalah gombal. Apa 3 hal? 1, ayyahtaro kalama habibi ala kalami ghairi. Lebih memilih kalamnya sang kekasih daripada kalamnya selain kekasih. Lebih memilih konsep Allah dan Rasulnya daripada konsep diri sendiri, konsep akal sendiri, konsep nafsunya sendiri, konsep teorinya sendiri, atau orang lain. Jadi lebih memilih ini. Kalau konsep Allah sudah sangat diperhatikan dan ingin dibuktikan, diamalkan, berarti ini tanda benar-benar cinta Allah, benar-benar cinta Rasul. Kalau masih lebih memperhatikan konsepnya selain Allah dan Rasul, bilang cinta Allah dan Rasul, itu masih bohong. Bohong. Tidak sungguhan. Yang kedua, wa yakhtaro mujalasata habibi ala mujalasati ghairi. Lebih memilih kumpul duduk dengan sang kekasih, lebih memilih beraudensi dengan Allah dan Rasulnya ketimbang kumpul duduk dengan yang lain. Label tadi biawiri menyebut asma Allah. Senang nikmat lezat. Karena hakikat zikir itu senang nikmat lezat. Itu hakikatnya, aslinya. Aslinya zikir itu adalah lezat. Sehingga Ba'dul Alifin, sebagian orang yang ma'rifat pada Allah mengatakan, Aladzul asya'id dunya zikrullah. Paling nikmat, paling lezatnya apapun di dunia hanya zikir pada Allah. Berarti aslinya zikir itu menyebabkan enak dan lezat. Kalau kita zikir tidak terasa lezat, berarti ada yang konsen dalam jiwa kita. Ada orang hobi sakti, hobi sutu, hobi gule, hobi ini. Tapi kalau badannya, jasmaninya sakit, maka berubah perasaan ketika makan. Padahal sotonya aslinya enak tetap. Kenapa berubah nggak enak? Jasmaninya konsen. Sama dengan zikir itu, baca Quran, baca zikir, baca sholat, aslinya itu nikmat dan lezat. Kenapa? Kok tidak merasa enak? Berarti rohaninya sakit.